Banyak yang minta ke saya untuk membuat rakitan PC DDR4 termurah yang partnya bisa dibeli di marketplace. Nah, kali ini saya akan bikin simulasi rakitan PC DDR4 termurah dengan budget sekitar 500 ribuan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Sebelumnya disclaimer dulu ya, kalau rakitan PC kali ini saya hanya mensimulasikan rakitannya, atau bahasa awamnya mencontohkan saja part apa yang harus dibeli, dan saya sertakan semua link pembelian di deskripsi video ini. Dan saya juga akan mencoba untuk menggambarkan bagaimana sih performa dari PC ini. Kita mulai dari komponen yang pertama, prosesor. Prosesor yang support RAM DDR4 termurah saat ini adalah Pentium G4400. Harga di marketplace 49.000. Kenapa prosesor ini sangat murah? Yuk saya jelaskan. Pentium G4400 adalah prosesor Intel generasi ke-6. Rilis tahun 2015 dengan harga waktu itu sekitar 850 ribuan. Memiliki 2 core dan 2 thread dengan frekuensi 3,3 GHz. TDP-nya 51 watt. Prosesor ini bisa membaca RAM DDR3 maupun DDR4. Yang penting motherboardnya support dengan prosesor ini. Memiliki iGPU Intel HD 510 yang cuman punya 12 compute unit. Pastinya iGPU-nya ampas banget. Selanjutnya, untuk dapat rakitan PC DDR4 semurah mungkin, teman-teman harus beli paketan PC kosongan atau PC barebone dari PC build up. Isinya itu ada casing, PSU, motherboard, dan fan, tanpa prosesor, RAM, dan storage. Harga termurah di marketplace adalah 332.500. Kekurangan dari PC build up ini, PSU-nya biasanya ukuran wattnya kecil, jadi tidak bisa dipasang VGA boros daya. Tapi kelebihannya, biasanya PC seperti ini itu sangat awet dan cocok buat dipanjer seharian. Karena PC build up itu belum ada RAM-nya, kita pakai RAM DDR4. Oh ya, penting banget ya buat yang rakit PC pertama atau masih pemula. Banyak yang WA ke saya, "Mas, saya rakit PC pakai Intel tanpa VGA dengan RAM 4+8, tapi kok performa gamingnya di bawah video Mas Adi ya?" Padahal Mas Adi itu cuma pakai RAM 4+4. Ini sudah pernah saya bahas tuntas di video yang ini. Kalau slot RAM di motherboard kalian itu cuma 2, kalian mau main game tanpa VGA, wajib pakai RAM 4+4 atau 8+8. Kalau pakai konfigurasi RAM lain, pasti hasilnya FPS-nya akan drop dan jauh di bawah video saya. Nah, harga termurah RAM 4GB DDR4 adalah 65.000, atau 2 kepingnya 4+4GB adalah 130.000. Tapi yang saya pakai kali ini adalah 8+8GB dengan harga per kepingnya 143.000, atau 2 kepingnya 286.000. Untuk perbedaan performanya di game ringan antara 8GB dan 16GB RAM tidak terlalu banyak ya. Jadi kalian tetap bisa kok pakai RAM 4+4GB. Dan part terakhir yang harus ada yaitu storage. Untuk menghemat budget, kalian bisa pakai SSD atau pakai harddisk saja. Harga harddisk 500GB di Shopee 70.000. Yuk kita total berapa sih harga PC termurah untuk rakitan DDR4 versi Intel ini. Pertama, prosesornya Pentium G4400 49.000. PC kosongan yang isinya casing, PSU, motherboard, dan fan harganya 332.500. RAM 8GB 4+4GB 130.000. Harddisk 500GB 70.000. Totalnya jadi 581.500. Harga ini belum termasuk ongkir ya. Sedangkan kalau teman-teman mau performa PC-nya persis seperti di video ini, pakailah RAM 16GB DDR4. Harganya jadi 737.500. Sebelum kita ke pengujian PC kali ini, ada satu saran dari saya. Sebaiknya teman-teman jangan beli prosesor Pentium G4400 ini ya, karena performanya jelek. Mending beli Pentium G4560 di harga 89.000. Performanya jauh lebih bagus karena sudah 2 core dan 4 thread. Dan kalau ditambah VGA juga jauh lebih kencang dibandingkan Pentium G4400.
Dalam pengujian performa PC kali ini saya menggunakan prosesor Pentium G4400. Motherboardnya pakai ASRock H110M, pakai RAM DDR4 16GB, HSF standar, PSU Aerocool 400, storage-nya SSD dan harddisk serta casing standar. Apakah PC ini hemat daya? Harusnya sih iya ya. Yuk kita cek. Ketika idle PC ini menyerap daya 29 watt. Kadang sih bisa naik ya sampai 40 watt. Ketika full load PC ini menyerap daya mentok 49 watt. Sangat hemat daya. Selanjutnya, uji sintetis. Kita uji prosesornya Pentium G4400 dengan Cinebench R15 Multicore. Dapat skor 252 CB dengan suhu maksimalnya dingin banget di 47 derajat. iGPU-nya Intel HD 510. Saya cuma uji pakai OpenGL. Dapat 10 fps. Waduh, alamat susah nih. Susah buat gaming. Tapi kita coba aja langsung di real gamenya. Terakhir, uji gaming. Kita akan uji Pentium G4400 dengan RAM 16GB DDR4 tanpa VGA di 10 game. Game yang pertama, GTA 5. Wah, ngaco nih. PC kayak gini dimain GTA 5 offline. Kita setting di setting paling minimum 800p rata kiri. Ternyata tetap gak lancar teman-teman, patah-patah sekali. Game yang kedua, game e-sport ya, Valorant. Di setting 1080p loh. Ternyata lumayan lancar loh kawan. Dapat FPS di atas 60 walaupun sesekali bisa drop ke 40-an FPS. Game yang ketiga, Dota 2. Di setting 768p fastest, ketika laning dapat 40-an fps dan ketika war turun ke 20-an fps. Game yang keempat, Assassin's Creed 2. Nah, siapa nih dari teman-teman yang dulu suka main game ini? Di setting 720p rata kiri dapat FPS antara 30 sampai 40 FPS. Game yang kelima, Euro Truck Simulator 2. Di setting 1080p loh. Wah, gak nyangka sih bisa dapat 40-an fps. Lumayan lah buat PC 500 ribuan bisa main ETS 2 lancar. Selanjutnya Minecraft di launcher dengan Optifine dengan versi 1.21.4 di setting 1080p fast, render distance-nya 8 chunks, lumayan stabil ternyata FPS-nya antara 80 sampai 100-an FPS. Game yang ketujuh, PES 2017. Di setting 720p low, sayangnya nggak bisa setting medium atau high ya, tapi dapat FPS yang bagus kok di 60 FPS lock. Game yang ke-8, Left 4 Dead. Di setting 1080p low dapat FPS antara 40 sampai 60. Ternyata lumayan juga ya prosesor G4400 buat main game-game ringan. Game selanjutnya, game Naruto. Di setting 900p dapat 24 fps. Walaupun FPS-nya di bawah 30 tapi lancar ya, nggak ada frame drop di sini.
Dan game yang terakhir, Need for Speed Underground, di setting rata kanan, semuanya setting high ya, dapat 40-an FPS. Kesimpulan, untuk harga 500 ribuan dapat PC DDR4 dengan RAM 8GB, harddisk 500GB, ini sih oke banget ya. Tapi saran saya sih mending sekalian RAM-nya 16GB dan prosesornya ganti ke G4560 atau G4600 atau i3 6100 atau i3 7100. Kelebihan utama dari PC ini itu sangat hemat daya dan lancar buat dipakai gaming ringan dan aktivitas ringan. Sejujurnya kekurangan utama dari PC ini ada di prosesornya. Ini prosesornya jelek ya, terutama kalau teman-teman main game berat. Kalau ditambah VGA kencang akan sangat bottleneck. Saya tidak menyarankan untuk kalian membeli prosesor Pentium G4400 kecuali kalian sudah dapat bonusan atau sudah punya prosesor ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah hari Minggu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.